anak-anak, apa kabarnya hari ini? Di video kali ini Pak Zul akan menjelaskan materi fikih kelas 5 yaitu tentang kurban. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak diharapkan yang pertama bisa menjelaskan secara disyariatkannya kurban. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dasar hukum kurban. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan tata cara kurban. Adapun sejarah kurban itu berawal dari kisah pada masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu anaknya Qabil dan Habil diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk berkorban, yaitu untuk mendapatkan iklima ataupun mendapatkan labudda. Qabil mendatangkan hasil pertaniannya yang sudah rusak untuk dikurbankan, sementara Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan. Dengan demikian otomatis kurban Habil lah yang diterima karena dia ikhlas, sementara Qabil tidak diterima karena ketidakikhlasannya. Dalam Islam tersendiri, kurban itu dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau pernah bernazar, pernah berjanji kepada Allah akan mengorbankan apa saja harta benda miliknya, termasuk anaknya Ismail di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu malam ia bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Pada awalnya beliau tidak yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah. Kemudian malam selanjutnya beliau bermimpi lagi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian pada malam selanjutnya dia bermimpi lagi yang ketiga kali. Setelah itu baru dia yakin bahwa itu adalah benar-benar perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Namun karena ketaatan keduanya, Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Nah, pada hari Yaumun Nahar ini Ismail diganti dengan seekor domba, sehingga yang disembelih adalah seekor domba, bukanlah Ismail alaihissalam. Anak-anak tahu nggak apa sebenarnya pengertian kurban itu? Nah, sebenarnya kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qaraba yaqrubu qurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah syara', kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari raya haji dan hari tasyrik, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban. Hukum dasar dari kurban adalah sunat muakkad, artinya sunat yang sangat dianjurkan. Pahalanya hampir-hampir mendekati pahala wajib. Bagi siapa kurban itu hukumnya sunat? Bagi orang Islam, kemudian bagi orang yang baligh dan berakal, bagi orang yang merdeka, dan bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Apa dasar hukumnya sehingga umat Islam berbondong-bondong untuk berkurban? Yang pastinya ada perintah dari Al-Quran dan ada perintah dari hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada dalil dari hadis Rasulullah.
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhaha fala yaqrabanna musalla. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib dari sunan muakkad berubah menjadi wajib apabila jika seseorang yang bernazar untuk berkurban, kemudian bila ia telah mengatakan saat membeli ataupun memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, ataupun dengan perkataan yang bermakna sama, sehingga dari hukum dasarnya sunnah muakkad berubah menjadi wajib. Artinya dia tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Ada dua macam pelaksanaan hewan kurban. Ada dua waktu pelaksanaan kurban. Yang pertama hari raya Idul Adha, yang kedua pada hari tasyrik. Yang pertama hari raya Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kapan hari tasyrik? Itu pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Jadi kalau kita hitung jumlah hari untuk berkurban, ada 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mulai pelaksanaan kurban yaitu setelah salat Idul Adha hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Apa saja jenis hewan yang bisa untuk dikurbankan? Yang pertama dari jenis unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing atau domba atau biri-biri. Yang pertama unta yang bagaimana yang bisa untuk dikurbankan, yaitu unta yang cukup umurnya 5 tahun masuk umur tahun ke-6. Unta yang ini dinamakan ibil. Kemudian sapi atau kerbau, umurnya cukup 2 tahun lebih masuk umur tahun yang ketiga. Sapi atau kerbau ini dinamakan bakarun atau jamasu. Selanjutnya kambing yang sudah berusia 2 tahun lebih masuk umur tahun ketiga ataupun sudah berganti giginya dinamakan ma'zun. Ada satu lagi jenisnya yaitu biri-biri atau domba. Nah, ini cukup untuk umur 1 tahun atau lebih ataupun sudah berganti giginya. Nah, ini dinamakan dengan dha'nu. Hewan kurban itu bisa diperuntukkan untuk 1 orang ataupun 7 orang. Seekor kambing atau domba itu bisa untuk kurban 1 orang. Sementara seekor sapi atau kerbau ataupun unta itu bisa untuk 7 orang. Artinya dalam 1 ekor itu bisa untuk kurban 7 orang. Segala sesuatu yang sudah disyariatkan ataupun yang sudah diperintahkan Allah itu pasti ada hikmahnya. Hikmah kurban diantaranya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian dengan kurban bisa mendidik jiwa ke arah yang takwa. Dengan kurban mendidik jiwa ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kurban juga bisa mewujudkan sifat murah hati. Dengan kurban bisa mewujudkan sifat kepedulian sosial, dan juga dengan kurban bisa menghapus dosa, dan dijanjikan nanti
memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video tentang kurban pada video kali ini. Apa ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi